Itu bukan perintah, Pak. Ini kan perspektif Islam. Karena firman Allah kan jadi buku. Firman Allah kami jadi manusia. Nah, jadi Iya. firman Allah orang Islam itu Kapan maksudnya. hari, pertanyaan Jadi saya, tidak kapan itu. hari Nah, Allahmu sekarang ini. itu berfirman kepada nabimu? Itu pertanyaan saya. Kapan Allahmu itu berfirman kepada nabimu? Iya. Itu pertanyaan saya. Allah dengar dulu. Allah berfirman itu Bukan firman menjadi Allah. Memang firman itu dalam kekekalan sudah Allah. bukan, Mbak, yang saya maksud ini. Udah ini iman saya ya, Abdillah Waber ya. Saya tahu Anda ya. Anda dari dulu suka sekali melintir ya. Saya bilang, firman itu tidak pernah menjadi Allah, tapi firman itu adalah Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi sangat seru dengan umat muslim. Dari pembahasan tersebut, umat muslim ini sangat licik dan suka memelintir ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Pembahasan kali ini mengenai yang ada di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari tema tersebut, umat muslim ini terus membantah dan tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, mari kita simak diskusi yang sangat seru ini dan tentunya menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Semalam aku mimpi buruk sekali. Ada nabi tertulis di Yesaya 13. Oke. Ini ada Pak Macan ya. Mimpi kapal lalu jelas ya teman-teman. Iya dong, jelas. Clear. Nenek lo clear. Gitu. Handi Sadatun. Aduh, gua masuk angin. Halo, Handi. Shalom, Pak. Salam. Silakan, Pak. Mau nanya di perjanjian lama, kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Terus di perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Ya, saya percaya bahwa Bapak mempunyai firman, mempunyai roh, pada hakikatnya satu. Itu kenapa beda ya? Atau mau nonjolin keotuman atau gimana, Kak? Maksudnya? Di kejadian 1 ayat 1 kan tertulis pada mulanya Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Terus? Ya kenapa nggak Allah sama Allah, firman sama firman gitu, Kak? Allah sama Allah, firman sama firman. Kan Yohanes mau menjelaskan tentang firman yang datang kepadanya nih. Makanya Yohanes itu menuliskan pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah ketika menciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Itu maksud Rasul Yohanes. Dia mau menceritakan Yesus ini dari perspektif atas atau dari perspektif keilahiannya. Makanya Yohanes mengutip lagi yang di Kejadian 1 seperti yang diajarkan Musa, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dikatakan di ayat 3-nya ya kan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena merujuk kepada Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yohanes ini mau menceritakan bahwa Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Bukan berarti mau menonjolkan ini ya. Makanya kamu baca sampai bawah. Kamu baca dulu ayat 4 sampai ininya. Yohanes ini datang memberi kesaksiannya tentang firman itu, tentang terang itu. Baca. Mari kita baca.
Jadi Yohanes bukan berapa? menonjol-nonjolin. Kamu harus Oh. tahu itu konteksnya. Coba dibaca. Ini saya Yohanes 1 bacakan ya. ayat 4. Ya, dari ayat 3-nya tuh. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4-nya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lanjut. Terang itu bercahaya di dalam Iya. kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Iya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Oke. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi sebenarnya Yohanes bukan mau menonjolkan, tetapi dia hendak memberikan kesaksiannya tentang firman yang bersama-sama dengan Allah menciptakan segala sesuatu. Seperti Oke, itu. clear. Aku pikir tadi mau menonjolkan itu, Kak. Enggak ya, bukan ya? Bukan mau menonjolkan, Pak, tapi Iya, mau memberikan kesaksian tentang sang Firman firman. itu apa gitu ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Oke, cukup. Thank you, Leta. Oke, Tuhan memberkati Pak Handi. Iya. Halo, Abdillah Waber. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya, sehat hari ini? Puji Tuhan, agak sedikit Ya, angin. Semoga sehat bersama keluarga ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, betul. Yohanes 1 ayat 1 yang tadi Anda bahas itu, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi Allah. Bukan firman itu menjadi Allah, firman itu adalah Firman Allah. adalah Allah, betul. Saya keliru ya. Firman adalah Kau Allah. masih Firman juga menjadi Allah, juga kau lici dari dulu sampai sekarang, otak kau itu kau pelintir aja ayat saya. Abdillah, kapan lo kau tobatnya, deh? Kalau Mbak Anda hafal, berarti Mbak paling mengikuti apa yang saya Alah, udah apa sampaikan. pertanyaan kau? Baik, Iya, lanjut. pertanyaan saya begini Mbak. Apakah firman itu semuanya Allah? Firman itu semuanya Allah. Firman itu Atau cuma hanya satu kok, semuanya Iya. Allah. Iya. Iya. Firman itu hanya satu, karena Allah itu Nah, satu. ketika Mbak mengatakan seperti itu, maka akan saya sampaikan. Ada firman, Mbak ya, ada firman yang di dalamnya isinya kejahatan, ada firman yang dalamnya isinya kebaikan. Nah, kejahatan itu, tapi Mbak, dengar dulu, jangan tertawa dulu. Kejahatan itu tujuannya Allah untuk menyuruh manusia supaya tidak melaksanakannya. Kebaikan itu tujuannya Allah untuk supaya manusia melaksanakannya. Nah, ketika firman itu mengajarkan firman itu menceritakan tentang kejahatan, apa dia juga Allah? Firman mana menceritakan tentang kejahatan? Iya, Allah menyuruh supaya tidak membunuh. Allah menyuruh supaya jangan menumpahkan darah. Iya, itu perintah Allah kepada manusia. Betul. Iya, artinya kalau itu firman berarti membunuh itu Allah. Orang Allah Karena- nyuruhnya jangan membunuh kok. Iya, karena tadi Yohanes 1 Mbak, Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bapak Jadi tahu nggak apapun firman itu? Bapak tahu nggak firman itu berbeda firman dengan grafe? Anda tahu nggak? Iya, kalau konteks dari ayat Yohanes 1 ini itu menunjukkan bahwa semua firman itu Allah. Semua firman? Mana orang Allah itu satu kok semua? Maksudnya yang Allah sampaikan Firman semua, itu Mbak. satu, Bapak. bagus. Firman itu satu karena Bapak itu satu. Betul, Mana tapi ada firman firmannya kan semua? banyak, Mbak. Firman itu kan banyak. Firman itu cuma satu. Loh. Betul, firman yang keluar dari mulut Bapak itu satu. Tapi Iya, itulah Allah itu. dengar dulu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya bentuknya itu banyak. Ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang macam-macam itu. Memang dia satu yang keluar.
Tapi berbagai macam Yesus contoh. Yesus itu bukan larangan, Pak, karena firman itu hidup. Firman itu bukan perintah. Iya, sekarang Firman beda. itu bukan perintah, Pak. Ini kan perspektif Islam. Karena firman Allah kan jadi buku. Firman Allah kami jadi manusia. Nah, sekarang gini, jadi Iya. firman Allah orang Islam itu bukan Jadinya jadi buku, saja. jadi benda mati. Kalau Buku firmannya itu, Allah dengar, Mbak, kami buku. hidup. Iya, dengar Mbak. Al-Quran itu adalah tulisan dari firman-firman yang Allah sampaikan. Kapan Nah, Allah Injil- menyampaikan firman-Nya? Saya tanya. Iya, Injil. Kapan harinya menyampaikan firman-Nya? Dengar dulu. Kapan Allah menyampaikan firman-Nya? Saya tanya Anda. Lah, Allah menyampaikan firman-Nya yang pertama, dengar dulu, Mbak. Lah, kapan Dengar dulu, hari dengar Allah dulu. menyampaikan Mbak kan firman-Nya bertanya. kepada Iya, Muhammad? Mbak bertanya, saya jawab, Apa? Mbak kan bertanya. Nah, kapan Allah menyampaikan firman-Nya? Nah, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dalam 23 tahun. Di Mekah dan di Madinah. Dengar Mbak, supaya Mbak paham. Allah berfirman selama 20 tahun. Lama kali. 23 tahun. itu dalam 23 tahun Al-Quran. lama kali. Sekarang saya tanya, Mbak. Slow motion. Nah, Ini mana nih? Aduh Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran diturunnya secara berangsur-angsur? Kenapa? Coba Mbak Tas, sebenarnya Mbak tidak perlu protes. Kenapa kok turunnya berangsur-angsur? Agar supaya umatnya memahami secara pasti, secara detail. Nah, itu turunnya Al-Quran itu Detail. berangsur-angsur itu maksudnya. Kapan hari, pertanyaan Jadi saya, tidak kapan langsung. hari Nah, sekarang Allahmu itu berfirman kepada nabimu? Itu pertanyaan saya. Kapan Allahmu itu berfirman kepada nabimu? Iya. Itu pertanyaan saya. Allah berfirman, dengar dulu. Allah berfirman itu kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikan kepada nabi. Lo pertanyaan saya, kapan hari Allahmu berfirman kepada nabimu? Lah kalau nggak ada ya udah. Pertanyaan saya ya dikima ini pertanyaan saya. Kapan Allahmu berfirman kepada nabimu? Lah kalau nggak ada ya udah. Lo kalau ngomongnya sama Jibril ya pertanyaan saya, kapan hari Allahmu berfirman kepada Jibril? Nah itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan kepada Nabi Anda. Nggak ada. Itu aja. Macam tuh. Jangan dipaksa Pak kalau tidak ada Pak. Ya udah. Ya nggak usah kau jelaskan secara slow-mo, menyicil, mengangsur-angsur. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak itu pertanyaan saya. Itu aja dijawab Pak. Kapan? Iya Mbak, kan tadi pertanyaan saya belum dijawab. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Jadi dengan Allah. kapan? Jadi kapan? Dan Allah? firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah ketika ketika ada firman begini, lihatlah dia yang datang, dia adalah anak domba. Loh, Apa itu juga perkataan Allah? Yohanes. Itu Nabi Yohanes. Itu Rasul Iya, dia Yohanes. firman atau bukan, Mbak? Mbak, dia firman atau bukan? Bukan, karena Yohanes itu memberikan kesaksian tentang Yesus yang adalah firman. Gimana sih? Berarti Nih, kalau dengar. Nih telinga kau korek. Dari tadi kan aku bilang, firmannya Allah kami itu jadi manusia, bukan jadi buku. Itu kan kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang firman. Jadi Yohanes itu kok kira lagi ngomongin jadi lagi dapat firman? Bukan. berarti itu bukan firman, Mbak. Itu perkataan Yohanes. Nih saya kasih tahu. Bible saya adalah kesaksian para nabi dan para rasul tentang firman hidup. Kesaksian. Iya. Lalu Nah, dengar dulu. Kitab kami itu. Firman kitab itu dari kami siapa? Firman itu dari siapa? Firman apa? Iya, firman yang Yohanes dapat itu dari siapa? Ya Yesus. Yesus itu firman itulah yang dia tuliskan. Iya. Ngerti Nah, nggak Pak ketika- kesaksian? Bapak ngerti kesaksian nggak sih? Ketika Yesus menyampaikan sesuatu atas kehendaknya sendiri atau kehendak Bapa. Apa yang dinyatakan oleh Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yohanes 1 Nah, ayat berarti 18. firmannya dari Bapa dong, bukan dari Yesus. Loh, Yesus itu firman kok. Loh. Yesus itu firmannya Bapa. Oh. Makanya kau baca dulu Yohanes 1 ayat 18.
Baca dulu Yohanes 1 ayat 18 biar kau Yohanes 5:30, paham. saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kau lari-lari. Ya biar kau ngerti dulu Yesus itu firman. Saya tahu Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14. 18. Lo di 18 di mana? Baca dulu. Yohanes 1:14. Saya bukan mau ngomongin ayat 14. Saya bilang Yesus itu adalah firman Allah, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Itu. Firman menjadi manusia itu Yohanes 1:14. Bukan, astaga Tuhan, saya kan bilang Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menyatakan siapa Allah. Baca dulu. Lu baca dulu. Sekarang kalau Yohanes 14 mengatakan Yesus itu. Saya nggak bahas Yohanes 1 ayat 14. Baca dulu Komeng. Kan saya bilang Yesus itu penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Ayo, kalau kau mau bahas Yohanes 5 ayat 30 sekarang silakan. saya masuk ke Yohanes, sabar Mbak. Saya masuk ke Yohanes 14. Firman itu menjadi manusia. Nah kan, bukan firman menjadi Allah. Nah, kalau firman menjadi manusia. Menjadi Allah. Iya. Dari ayat 1 kan jelas firman itu adalah Allah. Kok menjadi Allah? Firman yang adalah hakikatnya Allah itu menjadi manusia. Bukan firman menjadi Allah. Memang firman itu dalam kekekalan sudah Allah. Bukan Mbak, yang saya maksud ini. Udah ini iman saya ya, Abdillah Waber ya. Saya tahu Anda ya. Anda dari dulu suka sekali melintir-melintir ya. Saya bilang, firman itu tidak pernah menjadi Allah, tapi firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah Mbak, yang menjadi manusia. Paham nggak? Firman yang hakikatnya Allah yang menjadi manusia. Makanya kau bilang, semua firman apakah semua firman adalah Allah? Nggak nyambung, blok. Udah nggak nyampe, otak kau nggak nyampe. Iya, otak lo nggak nyampe, udah aku bilang dari 3 tahun yang lalu ya, si Abdillah Weber Katu ini memang suka kali memelintir gitu. Firman menjadi manusia, nggak ada. Firman itu, menjadi Allah. Firman itu sejak kekekalan, karena pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah bersama dengan firman, Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal. Udah botol ngegas ya. Dengar kau, Kadrun. Berani-beraninya tadi dia mau melenceng. Firman menjadi Allah, gigi itu. Allah. Ini manusia terlicik di dunia dan di akhirat. Tobat Pak, udah tua, bikin dosanya cukup. Dari 3 tahun yang lalu lu Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.